Hah? Indomie ranking ke-11? Kok bisa? Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel You Nabung Saham. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai daftar perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira perusahaan-perusahaan favorit Anda yang produknya sering Anda gunakan sehari-hari, misalkan seperti seperti Indofood, kemudian Unilever, kemudian Telkomsel. Apakah perusahaan-perusahaan ini termasuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, atau bahkan digeser oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya? Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai perusahaan yang membagikan dividen paling tinggi. Nah, ternyata perusahaan Gudang Garam merupakan perusahaan yang membagikan dividen paling tinggi. Nah, yang menarik adalah apakah perusahaan Gudang Garam ini merupakan perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia atau tidak? So, stay tuned. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, berikut daftar perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar paling mahal di Indonesia. Kapitalisasi pasar adalah total harga yang harus dibayar oleh seseorang bila ingin membeli 100% kepemilikan sebuah perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga sahamnya. Nah, perusahaan yang pertama yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan kode emiten BBRI. Perusahaan ini bergerak di sektor finance. Mari kita lihat harga sahamnya. Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp2.800 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking kedua di Indonesia. Nah, mari kita lihat laporan keuangannya. Nah, ini dia nih laporan keuangan tahunan Bank Rakyat Indonesia. Kita perbesar dulu ya. Nah, kita scroll ke bawah ya untuk mencari berapa sih nilai kapitalisasi pasar perusahaan Bank BRI ini. Nah, jadi kerjaan investor sebelum membeli saham maupun menjual saham, ia akan membaca dulu laporan keuangan perusahaan itu. Jadi, melalui laporan keuangan itu, kondisi perusahaan tersebut akan tergambarkan dengan jelas. Nah, ini dia nih, nilai kapitalisasi pasar perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Ini dalam satuan triliun ya. Jadi ini data tahun 2015, 16, 17, nah berarti 19-nya di bawah. Nah, ini dia nih, tahun 2019. Jadi Bank Rakyat Indonesia ini atau perusahaan terbuka yang lainnya dalam setahun wajib mempublikasikan laporan keuangan sebanyak 4 kali. Jadi mereka akan mempublikasikan laporan keuangannya setiap 3 bulan sekali. Nah, di sini kelihatan nih, di triwulan pertama itu kapitalisasi pasarnya sebesar 508 triliun. Di triwulan kedua sebesar 537 triliun. Di triwulan ketiga 508 triliun dan di triwulan keempat 542 triliun. Nah, kalau ini dirata-ratakan maka nilai yang akan diperoleh yaitu sebesar 524 triliun kurang lebih ya. Jadi kapitalisasi pasar Bank Rakyat Indonesia itu sebesar 524 triliun. Cukup besar ya. Jadi wajarlah menempati ranking kedua sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Nah, di sini ada data dari Bank BCA, kemudian ada Bank BNI, kemudian ada Bank Mandiri, kemudian ada Indofood, Unilever, kemudian ada Astra dan Chandra Asri Petrochemical. Nah, jadi data-datanya ini semua saya akan masukkan ke dalam PowerPoint supaya tidak dibuka satu-satu karena durasi videonya akan menjadi panjang sekali. Nah, perusahaan yang berikutnya yaitu PT Gudang Garam Tbk dengan kode emiten GGRM. Perusahaan ini bergerak di sektor consumer.
Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp44.425 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking ke-10. Nah, jadi di sini sengaja saya acak supaya Anda lebih konsentrasi ya. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini yaitu sebesar Rp156,6 triliun. Jadi siapapun yang ingin membeli perusahaan ini secara keseluruhan, maka ia harus mengeluarkan dana sebesar Rp156,6 triliun. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah PT Bank Mandiri Tbk dengan kode emiten BMRI. Perusahaan ini bergerak di sektor finance. Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp4.500 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking keempat di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini sebesar Rp358,17 triliun. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode emiten CBP. Nah, ini adalah induk perusahaan Indofood Sukses Makmur ya. Nah, kita lihat produknya. Nah, ini produknya nih. Ada Indomie, ada Popmie, ada Lay's, ada Kitela, ada susu cap enak, ada Promina. Nah, ini produk-produknya yang paling sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp10.150 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking ke-11 di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini yaitu sebesar Rp138,5 triliun. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah PT Bank Sentral Asia dengan kode emiten BBCA. Perusahaan ini bergerak di sektor finance. Nah, ini dia ternyata perusahaan raksasa di Indonesia. Jadi harga sahamnya Rp25.600 per lembar. Perusahaan ini rupanya yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking pertama sebagai perusahaan raksasa di Indonesia. Jadi berdasarkan laporan keuangannya, ternyata kapitalisasi pasar atau market cap-nya sebesar Rp824,9 triliun. Jadi hampir 1.000 triliun ya. Luar biasa ini perusahaan. Nah, perusahaan berikutnya adalah PT Telkom Indonesia. Perusahaan ini bergerak di sektor telekomunikasi dengan kode emiten TLKM. Nah, perusahaan ini nih, produk-produknya itu hampir seluruh masyarakat Indonesia itu menggunakan ya. Nah, mari kita lihat harga sahamnya. Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp3.070 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar, menempati ranking ketiga di Indonesia. Jadi, ya masuk 3 besar lah, seperti itu. Jadi wajar ya, dengan pangsa pasar yang luas. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini sebesar Rp371 triliun. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah Bank Negara Indonesia Tbk dengan kode emiten BBNI. Nah, perusahaan ini bergerak di sektor finance. Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp4.020 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking ke-8 di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini yaitu sebesar Rp166 triliun. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode emiten UNVR. Perusahaan ini bergerak di sektor consumer. Nah, ini dia nih produknya. Nah, produk yang paling sering kita gunakan yaitu Close Up atau Pepsodent ya. Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp7.500 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking ke-5 di Indonesia.
Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini sebesar 327 triliun rupiah. Perusahaan yang berikutnya adalah PT Chandra Asri Petrochemical dengan kode emiten TPIA. Perusahaan ini bergerak di sektor migas. Mari kita lihat harga sahamnya. Harga saham perusahaan ini cukup mahal, yaitu Rp8.600 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking ke-9 di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini sebesar 151,1 triliun rupiah. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah PT Astra International Tbk dengan kode emiten ASI. Perusahaan ini bergerak di sektor basic industry. Nah, harga saham perusahaan ini sebesar Rp3.760 per lembar. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking ke-6 di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini sebesar 330 triliun. Jadi cukup mahal ya. Kalau mau dibeli, wow, itu jumlah uang yang besar, Bung. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah PT HM Sampurna Tbk dengan kode emiten HMSP. Perusahaan ini bergerak di sektor consumer. Produk utamanya adalah rokok. Nah, harga saham perusahaan ini yaitu Rp1.560 per lembar. Jadi cukup murah sih. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menempati ranking ke-7 di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan keuangannya, kapitalisasi pasar atau market cap perusahaan ini yaitu sebesar Rp275,7 triliun rupiah. Nah, itulah tadi 11 perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Jadi, rata-rata perusahaan ini adalah perusahaan big caps atau biasa dikenal dengan perusahaan blue chip. So, jika Anda memilih untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini cukup aman sekali karena terlihat dari kinerjanya yang tergambar dari laporan keuangannya. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham mengenai daftar perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Dalam video selanjutnya, kami akan membahas mengenai hal-hal yang perlu Anda pelajari ketika hendak berinvestasi di pasar modal. Kira-kira nih, disiplin ilmu apa saja yang kita butuhkan untuk berinvestasi di pasar modal? Apakah hanya ilmu ekonomi saja? Atau ada yang lainnya? Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari saya. Saya Karek Martayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.